Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama The Alila Channel. Salam hormat kami dan salam kompak selalu. Ya baik, hari ini saya ada kedatangan tamu, Bang Ahmad. Beliau asli dari Alor NTT dan asli dari Alila. Kebetulan hari ini beliau berkunjung yang kedua kali di The Alila Channel. Masya Allah. Mungkin hari ini kami akan sharing-sharing sedikit tentang motivasi ya kepada teman-teman ya sebagai perantau, ya apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin kita langsung saja kita langsung sharing-sharing kepada Bang Ahmad. Yang mau ditanyakan adalah tujuan Bang Ahmad dari Alor kemudian ke Batam itu apakah mencari kerja atau apakah kuliah, dan apakah juga pengen kerja sambil kuliah Ya. untuk mencari ilmu gitu kan, mencari pengalaman yang baru lah ibaratnya. Coba Bang Ahmad jelaskan sedikit ya, mungkin berapa menit, 5 menit lah untuk menyampaikan untuk terkait tujuan Bang Ahmad ke Batam. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, jadi ini yang kedua kali saya diundang atau saya hadir di kekuasaan di Alila Channel. Wais, keren. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Bang Hasan secara simpel, saya ke Batam mencari kerja dan kuliah, Bang. Udah selesai. Iya. Tapi kalau Bang Hasan ibaratnya pengen saya sedikit menjelaskan. Jadi gini, pada awalnya saya pribadi merasa ini perjalanan yang sangat luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Kenapa? Dari awal saya setelah lulus sekolah menengah ke atas atau SMK Negeri 1 di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, itu saya sangat berpikir besar gitu. Apakah saya ini akan seperti orang lain yang bisa duduk di bangku kuliah, atau saya harus seperti orang-orang pada umumnya yang harus balik ke kebun gitu. Iya. Awalnya kita orang kebun juga, sering bantu orang tua berkebun. Nah, itu jadi beban pemikiran saya selama di kampung setelah saya selesai SMK itu. Nah, disitulah saya harus berpikir keras, dan kemudian ada keluarga juga yang di Kota Batam ini yang ibaratnya mendukunglah saya harus berjuang untuk bisa duduk di bangku kuliah itu. Nah, kemudian saya berinisiatif juga, saya bersikeras, mempunyai nekat yang tinggi, mempunyai keinginan yang tinggi untuk bisa datang ke Batam untuk bagaimana bisa melanjutkan pendidikan itu, Bang. Nah, disitulah awal mula saya mencari cara bagaimana bisa ke Batam. Nah, sampai di Batam bagaimana bisa saya melanjutkan niat saya ini. Itu berbagai upaya yang saya lakukan. Nah, awalnya saya harus menjadi tukang cuci mobil selama 5 bulan, ya kan. Kemudian menganggur lagi, mencari kerjaan sana sini selama hampir 1 tahun. Kemudian mendapatkan pekerjaan, ya saya harus sampaikan di sini. Saya kerjaan saya di Batam yang kedua itu menjadi kernek pengangkut sampah di Kota Batam. Itu selama
9 tahun, 5 tahun mohon maaf, 5 tahun saya bekerja. Jadi dari 2000 berapa tahun Bang Hasan? Kalau dari 2013 ke 2020 7 tahun ya. Tahun. Nah, 7 tahun saya bekerja di dinas lingkungan hidup. Nah, tetapi alhamdulillah ya, selama 5 tahun saya bekerja, saya bisa melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi Ibnu Sina. Saya awal daftar pertama, kemudian saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang ada di Bintan. Itu Bang, baratnya tujuan saya sebenarnya adalah kuliah. Tapi untuk mendapatkan predikat kuliah ini, saya harus melewati kerja keras, perjuangan demi perjuangan, karena kita harus bekerja sendiri, kita harus mandiri gitu kan. Jadi memang bekerja sendiri bagaimana bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Iya, oke. Jadi ya namanya juga kita rata-rata di kampung di Alor ya, khususnya kan orang tua kita ini kan kebanyakan petani. Dan ya mungkin kita kasih sedikit bahasa daerah dulu ya. Ya bahasa orang tua dulu bilang iriho sekolah nane berdoa menjadi iriho niau sekolah ino ara. betul. Jadi mereka tujuan itu bahasa Indonesianya itu kami ini orang tua ini sudah bodoh. Kalian itu kami ngurus sekolah, kami biaya sekolah, biar kami itu lebih pintar dari kami. Nah itu harapan orang tua kami. Berarti itu. Jadi memang tujuan orang tua itu memang bagaimana anaknya itu sukses. Iya betul. Jadi memang kita harus bangga juga pada orang-orang tua kita yang memang bukan hanya satu pemikiran, tapi mereka itu berupaya untuk anaknya itu menjadi orang yang baik Betul. bagi keluarga, masyarakat, dan di mana ia berada itu bisa bermanfaat untuk orang banyak ilmunya. Iya. Kemudian pengalaman apa yang Bang Ahmad dapat di Batam ini? Iya. Mungkin ya awal mulanya datang ke Batam, kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman, mungkin kasih sedikit gambaran kepada pemirsa biar oh ternyata di Batam ini ya kita harus menghadapi hal-hal seperti ini ya gitu. Oke, terima kasih Bang Hasan. Kalau pengalaman saya ya bisa lumayan dan bisa tidak gitu ya. Sesuai dengan ini kan saya pribadi tidak bisa sampaikan lebih gitu kan. Abang Hasan lebih paham. Jadi kalau pengalaman alhamdulillah ya, saya awal kuliah saya bagaimana bisa berorganisasi di luar dari proses perkuliahan saya gitu. Dan alhamdulillah Bang Hasan sendiri yang membawa saya menjadi seorang organisatoris ya kan. Saya bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi eksternal kampus di Kota Batam ya. Di 2016 awal ya, saya dibawa Bang Hasan untuk bergabung di sana, dan saya ikut di proses demi proses pergerakan IMM di Kota Batam yang pada saat itu diketuai oleh rekan Darian Arif Adiatma. Dan luar biasa memang gerakan-gerakan beliau yang menjadikan motivasi bagi saya bahwasanya sebenarnya ibarat beliau adalah sebuah motivator lah buat kita. Ya, motivator lah luar biasa Kakanda Rian Arif Adiatma. Walaupun memang itulah dinamika organisasi, tidak selamanya kita itu satu frekuensi, walaupun antara senior dan junior ya, tetapi jelas dalam organisasi itu hal yang biasa gitu, dan itu bukan satu masalah yang perlu kita besar-besarkan. Itu suatu hal yang wajar di organisasi.
Nah, jadi awal mulanya saya melakukan kegiatan yang di luar dari perkuliahan formal dengan pekerjaan saya itu. Nah, jadi saya dari 2016 ke 2018 itu saya menjadi ketua bidang lah dalam struktural pimpinan cabang IMM Kota Batam. Dan alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan yang saya jalani bersama kakanda saya, kemudian setelah periode berikutnya pergantian kepemimpinan di masa periode IMM, saya sebagai masa periode selanjutnya Imron Simanjuntak, saya sebagai sekretarisnya. Nah, itu dinamikanya tetap berjalan dan itu menjadi satu pelajaran berharga buat saya. Kemudian bisa melanjutkan menjadi ketua IMM di Kota Batam periode 2020-2021. Nah, jadi bukan saya langsung langsung ke tinggi gitu, tapi melalui tahap-tahap demi tahap sampai pada titik tertentu kita jadi ya disuruh orang gitu ya. Kita ada yang kotor kita yang bersihkan, ada yang mau buat surat kita yang buat surat, mau ngantar surat kita yang ngantar surat. Itu kita harus lewati semua ya. Berarti kita ibarat segala sesuatu yang pengen kita lakukan itu ada prosesnya, ada tahap-tahap yang harus kita tempuh gitu ya. Jadi tidak segampang itu kemudian kita mau meraih sesuatu tetapi dengan cara yang instan gitu. Akan bisa kita dapatkan tetapi itu mentah, ibaratnya tidak matang gitu. Nah, jadi kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus melalui proses demi proses supaya yang kita inginkan itu kita bisa dapatkan dengan cara yang maksimal dan dengan hasil yang bisa maksimal gitu. Oke. Ya, jadi tujuan Bang Ahmad ini ke Batam itu adalah pengen kuliah. Kemudian setelah kuliah, dalam proses perkuliahan beliau bergabung di organisasi eksternal kampus. Salah satunya ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, untuk kemahasiswaan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang biasa disebut IMM. Beliau salah satu kader yang memang luar biasa. Kemudian dalam beberapa tahap atau proses ya retorika kehidupan berorganisasi, beliau pada akhirnya menjabat menjadi ya, ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan sekarang beliau sudah demisioner dan sudah digantikan oleh kepemimpinan yang baru yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Jadi setelah itu mungkin sedikitlah memberikan motivasi kepada teman-teman yang kuliah atau yang belum berkuliah tapi pengen mau kuliah sambil kerja, mungkin bisa memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka tetap semangat dan bisa melanjutkan pendidikan walaupun di rantauan orang. Gitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya ya Bang Hasan, saya pribadi belum terlalu baik untuk bisa memberikan motivasi ya, karena ya masih banyak kekurangan lah dari pribadi saya sendiri gitu, yang ibaratnya menjadi motivator atau apa gitu ya. Tapi ini ibaratnya kita sebagai manusia kan harus saling memberikan motivasi, saling mengingatkan atau saling memberikan saran dan pendapat gitu. Nah, bagi saya tidak ada yang sulit ketika kita punya keinginan dan tekad yang kuat gitu. Nah, jadi gini mohon maaf nih. Jadi ya dalam Islam ya, maksudnya kalau IMM kan organisasi Islam nih ya. Kan kata ya memang sering kita dengar juga lah. Ya, sampaikan kebaikan itu walaupun satu ayat. Ya itulah seperti ibaratnya seperti itu. Iya. Jadi saya pikir tidak ada yang sulit lah. Ya, saya yang dari kampung, dari ujung timur, ya kan, ke ujung barat lah ibaratnya. Kadang sering juga orang bertanya, kenapa bisa sampai sejauh itu kamu harus merantau gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir terbalik dari pertanyaan itu, maka sungguh luar biasa ya Bang Hasan. Kalau kita berpikir realistis kan, itu luar biasa. Dari timur sampai ke barat kita merantau. Tapi, nah, jadi itu karena keinginan gitu, dan kita punya tekad kuat untuk mencapai tujuan kita itu.
Nah, itu kan berbagai cara yang bisa kita lakukan, termasuk cara yang saya lakukan itu seperti itu gitu. Saya harus merantau ke sini, saya harus bekerja, berupaya sekeras mungkin untuk bisa mencapai cita-cita. Nah, jadi bagi teman-teman misalkan ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah ataupun dimanapun yang teman-teman inginkan, sepertinya maksudnya itu tidak sulit ketika kita pengen berusaha bekerja keras untuk mencapainya. Nah, jadi gini, saya pribadi di awal perkuliahan sampai pada hari ini banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, tapi ibaratnya alhamdulillah ya, tidak ada kendala dan sesuatu yang berat lah yang saya alami gitu. Saya bisa bekerja, saya bisa kuliah, saya bisa berorganisasi dan bersosial lah di tengah-tengah masyarakat, dan itu bisa berjalan dengan lancar ya, walaupun pasti ada kendala dan sebagainya, tapi itu adalah bunga-bunganya lah yang bisa mendewasakan kita gitu. Nah, jadi tetaplah ibaratnya teman-teman yang punya keinginan yang keras harus diwujudkan dengan kerja keras juga, dengan itu tadi, mengikuti proses dan mengikuti tahap-tahapnya gitu. Nah, jadi kenapa saya harus mengambil organisasi sebagai kegiatan saya di luar kampus? Karena menurut saya pendidikan di kampus itu tidak selalu bisa memberikan dampak yang lebih yang lebih baik terhadap kualitas diri kita gitu. Nah, saya pikir di organisasi itu banyak yang bisa kita dapatkan, ya kan? Itu sebelum saya kuliah saya udah pernah dengar bahwasanya kalau kuliah kamu harus berorganisasi. Kenapa? Kalau berorganisasi kita bertemu dengan orang-orang yang punya watak berbeda-beda, punya pemikiran yang berbeda-beda, dan di sana banyak kegiatan yang bisa dilakukan yang mungkin tidak dilakukan di dunia kampus gitu, ya kan? Nah, itu hal yang berbeda, yang luar biasa gitu. Kita langsung melakukan eksperimen atau apa itu di luar dari kampus itu. Jadi ilmu dan pendidikan yang kita dapatkan di kampus itu jika kita tidak amalkan di luar, di masyarakat ataupun di lingkungan kita, maka maksudnya gini, ilmu yang kita dapatkan di kampus itu sambil kita belajar kita amalkan di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita, sehingga ketika kita keluar dari kampus, ya kan, kita keluar dari kampus, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya taktik atau strategi untuk kita amalkan langsung ke masyarakat yang sesungguhnya. Nah, karena kalau misalkan kita hanya belajar materi, belajar ilmu di kampus saja tanpa kita belajar pada saat kita kuliah itu di masyarakat, maka ketika kita selesai kuliah, untuk kita amalkan ke masyarakat itu kita masih dalam tahap proses belajar, Bang. Ya, berarti seperti ini, Bang. Kita kuliah kemudian sambil berorganisasi, karena di organisasi itu ya khususnya kemahasiswaan, tapi eksternal ya, di eksternal kampus itu dia ibarat materi atau memberikan apa yang harus dikerjakan langsung dipraktekkan di lapangan. Ya, nah, jadi kita sambil kuliah kemudian di lapangan itu kita juga sudah mengetahui situasinya seperti apa, begitu kan? Ya. Nah, jadi mahasiswa ya kan ada tridharma perguruan tinggi, ya kan, intelektual ya, intelektual, religius, atau apa itu kalau di perguruan tinggi. Nah, jadi intelektual, kemasyarakatan, dan keagamaan. Nah, ini harus diutamakan gitu. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu di kampus, ya harus kita aktualisasikan gitu, kita terapkan di masyarakat. Dan itu kalau maksimal itu di masa
perkuliahan itu gitu. Nah, itulah eh, fungsinya organisasi eksternal kampus itu gitu. Jadi kita berorganisasi di eksternal kampus itu, kita mendapatkan ilmu dari kampus, kita terapkan di organisasi, yang mana organisasi itu yang berbaur langsung ke masyarakat gitu. Ya. Jadi ibaratnya kita di kampus kita kuliah mencari ilmu juga, tapi di satu sisi di luar kampus kita belajar juga Ya, dengan apa yang kita dapatkan di kampus. Ya. Jadi ibarat kita mengaplikasikan, oh ini saya dapatkan di kampus seperti ini. Nah, jadi memang kita sebagai ya mahasiswa ya, atau ya bagi teman-teman yang mungkin belum kuliah, ya bukan paksaan ya, ibarat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari asuhan sang ibu sampai ke liang kubur. Berarti kita wajib dong kita menuntut ilmu ya. Karena apa? Ketika orang tua kita tiada, yang meninggalkan kita, sudah dipanggil Tuhan yang Maha Esa, yang dia tinggalkan apa? Anak yang soleh, amal jariah, anak yang soleh, anak yang berilmu. Jadi ya menuntut ilmu ini memang wajib hukumnya bagi mukmin laki-laki dan perempuan ya, bagi laki-laki dan perempuan untuk di agama Islam. Tapi kalau di agama baik Nasrani, kemudian Hindu, Buddha, itu mungkin juga ada juga. Tapi kan kita ya beda agama, mungkin beda aturan ya, pemahaman. Tapi kalau di Islam ya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi mukmin perempuan dan laki-laki. saya pikir sama. Ya, kalau pernah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, itu cuman sebuah kata mutiara ya. Ya, jadi mungkin itu saja teman-teman. Pada dasarnya kita sebagai manusia ya, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita mencari apa yang harus kita dapatkan. Misalnya nih, saya pengen cita-cita seperti ini. Ya, kalau cuma kita tinggal diam tanpa berusaha sambil berdoa juga tidak bisa. Kita pengen sesuatu tapi kita tidak berusaha juga tidak bisa. Dan berusaha sendiri juga tidak bisa tanpa berdoa. Jadi dia harus sejalan, berdoa sambil berusaha. Ya mudah-mudahan dengan doa mungkin Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, atau Tuhan ijabah. Ya wallahu alam, karena segala sesuatu itu sudah diatur, tapi bagaimana cara kita yang menjalankannya. Ya apalagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus selalu bersyukur juga ya, karena apa yang telah diberikan ya harus kita wajib untuk bersyukur. Nah mungkin terkait kuliah ya, bagi saudara-saudara, teman-teman yang sudah tamat kuliah, tamat SMA ya, sekolah menengah atas, SMA SMK, kemudian belum kuliah dan pengen kuliah, ya silahkan, karena semangat. Harus semangat, apalagi sudah bekerja. Nah itu kalau menurut kami sih harus ya, karena apa? Zaman sekarang dengan zaman yang akan datang pasti berbeda. Ya. Jadi kan setiap sudah. perkembangan zaman itu kan pasti berbeda-beda itu. Apalagi kerjaan sekarang juga sulit, susah. Jangankan SMA, S1 aja kerjaan sekarang sulit, susah. Nah, maka dari itu ya semua tergantung kita sendiri. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu kemudian kita aplikasikan. Contoh saya, memang saya kuliah, background saya itu kan pendidikan, tapi saya lebih ke dunia seperti inilah ya, diskusi, memberikan motivasi kepada orang banyak. Jadi tidak harus backgroundnya saya sebagai pendidikan kemudian saya harus jalankan pendidikan itu. Sebenarnya tidak juga, tergantung bakat dan niat kita, tujuan kita itu apa. Saya background saya memang pendidikan ya, agama. Itu tujuan saya itu untuk menambah ilmu agama kepada saya, menambah ilmu agama. Tapi profesi saya atau bakat dan hobi saya itu seperti ini. Saya
ke dunia teknologi lah, seperti membuat channel, kemudian membuat apa namanya, konten, buat podcast kayak gini ya, untuk memberikan motivasi, sharing-sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jadi begitu teman-teman, perbincangan kami cukup sampai di sini dulu. Kalau memang ada kata-kata kami yang mungkin kasar, kurang berkenan di hati pemirsa, kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Karena kami di sini juga manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Karena kita sebagai manusia biasa ini kan pasti ada silap, mungkin baik perkataan, perbuatan, itu pasti ada. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe, dan yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah station di channel ini. Mudah-mudahan berkah selalu, mudah-mudahan tetap semangat, dan salam kompak selalu dari D Alila Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.